Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan. Saya dari Prodi Akuntansi, NIM 240203002 dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ilmu ekonomi. Ya, apa sih itu ilmu ekonomi? Nah, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang ada. Ilmu ekonomi juga mempelajari bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara efisien untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ilmu ekonomi ini terbagi menjadi dua. Ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro tersendiri mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, dan proses mengambil keputusan. Ekonomi makro mempelajari keputusan negara dan pemerintah. Ruang lingkup meliputi seluruh aspek perekonomian seperti inflasi, tingkat harga, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, dan pengangguran. Ekonomi makro itu membahas perilaku agen ekonomi yang kecil seperti perusahaan dan rumah tangga. Mempelajari variabel ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan tabungan. Masalah dasar ekonomi itu ada 6. Ada what, where, why, when, from whom, dan how. Penawaran supply. Penentu penawaran ada 6, yaitu yang pertama harga barang, yang kedua biaya produksi, yang ketiga teknologi, yang keempat pesaing produsen, yang kelima selera masyarakat, dan yang keenam ekspektasi masa depan. Hukum penawaran ini semakin tinggi harga akan semakin banyak pula jumlah yang ditawarkan. Nah, masuk ke permintaan atau demand. Penentu permintaan ada 6, yaitu yang pertama harga barang, yang kedua harga barang lain, yang ketiga selera konsumen, yang keempat jumlah konsumen atau pendapatan, yang kelima tren di masyarakat, dan yang keenam ekspektasi konsumen. Hukum permintaan yaitu semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta semakin meningkat. Nah, pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna? Nah, di sini diterangkan pasar persaingan sempurna itu adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjualan dan pembeli yang mana menjual barang yang serupa atau identik, dengan catatan kedua pihak tersebut tak dapat mempengaruhi harga sebab harga sudah ditentukan oleh pasar sendiri. Nah, pasar persaingan sempurna mempunyai ciri-ciri, dan ciri-ciri itu ada nomor 1 banyak penjual dan pembeli, yang kedua barang atau jasa yang dijual sejenis atau seragam, dan nomor 3 harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan bukan oleh penjual. Yang keempat penjual tidak dapat mempengaruhi harga. Yang kelima penjual besar tidak memiliki keunggulan dibandingkan dengan penjual kecil. Yang keenam perusahaan hanya mendapatkan laba yang cukup untuk bertahan. Kelemahan pasar persaingan sempurna itu ada 3. Nomor 1 tidak mendorong inovasi, yang kedua membatasi pilihan konsumen, dan yang ketiga biaya produksi mungkin lebih tinggi. Masuk ke pasar monopoli. Pasar monopoli itu adalah sistem perdagangan yang dikuasai oleh satu atau sedikit penjual sehingga tidak ada pesaing. Dalam pasar monopoli, penjual memiliki kuasa untuk menentukan harga dan tidak perlu khawatir dengan persaingan.
Faktor yang menimbulkan monopoli. Nah, faktor yang menimbulkan monopoli itu ada 3. Yang pertama, memiliki satu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua, umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, terwujud melalui undang-undang. Masuk ke pasar persaingan monopolistik. Nah, pasar persaingan monopolistik itu adalah pasar yang dimana banyak perusahaan yang memproduksi produk yang serupa, tetapi dengan perbedaan tertentu. Pasar ini merupakan pasar yang berada di antara 2 jenis pasar ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Nah, adapun ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, terdapat penjual. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Yang ketiga, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Dan yang keempat, masuknya penjual ke industrian relatif murah. Dan yang terakhir, persaingan iklan sangat aktif. Nah, jadi itu ya pengertian dan ciri-ciri persaingan monopoli, pasar persaingan monopolistik. Masuk ke bagian pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli itu adalah bentuk pasar yang hanya terdapat beberapa atau sedikit perusahaan saja yang menjual produk-produk yang identik atau mirip. Nah, adapun ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, hanya terdapat sedikit penjual. Yang kedua, produk bersifat homogen dan terdiferensiasikan. Yang ketiga, ada beberapa hambatan untuk memasuki pasar. Dan nomor 4, perlu adanya inovasi. Dan yang terakhir, dibutuhkannya iklan. Nah, pembeda dalam keempat pasar yang di atas tadi. Pembeda dari keempat pasar tersebut dapat dilihat dari ciri-cirinya, yaitu yang pertama, jumlah penjual. Nah, yang kedua, hambatan masuk ke dalam pasar. Dan yang ketiga, barang substitusi. Yang keempat, iklan. Yang kelima, penentu harga. Yang keenam, sifat penjual. Yang ketujuh, barang yang dijual. Dan yang terakhir, nomor 8, inovasi. Nah, Ya, jadi itu saja presentasi saya tentang ilmu ekonomi. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih.